Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam perkalam perspektif kalangan awam. Jadi video kita tentang pandangan kaum awam dan rakyat jelata terkait seputar hukum. Memang pada dasarnya orang awam itu harus dan wajib bertaklid. Namun ketika keawamannya hilang dan dia mengetahui tentang salah satu dasar hukumnya, maka dia menjadi haram untuk bertaklid. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kami mencoba untuk memaparkan berbagai pandangan dari kaum awam seperti kami terkait masalah hukum membaca Al-Quran dalam aplikasi handphone Android ya. Ini harus pakai Android sebab ada beberapa handphone ini dulu yang Symbian OS-nya itu tidak bisa menampilkan tulisan Al-Quran. Juga yang lain yang masih monokrom, apalagi ya polifonik itu dulu yang 3315 Sony ya, Sony Nokia begitu. Kemudian ada lagi lahir BB BlackBerry ya, OS-nya apa ya, saya nggak tahu juga itu. Baru setelah beberapa tahun kemari Android menjadi pijakan OS untuk handphone gitu. Maka di sini judulnya kurang pas kalau seandainya kita headline hukum membaca Al-Quran dalam aplikasi handphone, harus pakai Android di belakangnya, handphone Android gitu ya, mungkin seperti itu. Jadi sudut pandang kalangan awam oleh Fariduddin bin Syarifuddin bin Jajuli bin Juhad bin Ibrahim dalam perspektif kalangan awam. Baiklah, judul ini atau tema ini diinspirasi oleh pertanyaan salah satu teman kami bertanya tentang masalah itu. Pertanyaannya kurang lebih begini ya, mungkin insya Allah ada yang kurang, mungkin ada yang ditambah. Semoga Allah memaafkan saya ketika ada kekurangan dan penambahan dalam kalimatnya. Cuma yang jelas kurang lebih seperti ini. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran memakai handphone? Apakah perlu berwudu atau tidak? Begitu pertanyaan itu ditujukan kepada saya. Saya bilang wallahualam, aduh saya bingung dah kalau ditanya seperti itu, karena saya bukan ahli fikih. Begitu mau boro-boro level mujtahid, ahli fikih aja saya tidak paham. Mungkin kalau mungkin sedikit ada, itu adalah bekas-bekas dulu, jejak-jejak dulu mengaji, itu pun sudah beberapa puluh tahun yang lalu kalau memang saya ingat. Kalau tidak ya jelas saya tidak mungkin merekomendasinya karena sudah lama sekali, dan ingatan saya tidak sekuat para ulama, para ustadz, para kiai yang di sekitar. Begitu. Jadi ya alangkah baiknya dan lebih bagusnya, afdol, tanyakanlah kepada ahlinya fikih yang terdekat.
kemudian para ulama, para ustadz, banyak sekali. Pertanyakanlah, insya Allah beliau-beliau mampu menjawabnya begitu. Nah, apa tujuannya saya broadcast hal ini adalah ini salah satu karena judulnya perkalaan perspektif kalangan awam. Kami kalangan awam mencoba memaparkan dari sisi keawaman. Jadi bukan menjadi kebijakan juga dalam hukum ya. Ini mohon digarisbawahi, jangan pernah dijadikan pijakan hukum apapun. Nah, ini karena hanya sekedar sudut pandang kalangan awam. Jadi memang perlu dibenahi, perlu diberi petunjuk sama yang lebih mengerti. Jadi ini sekedar celotehan kaum awam begitu. Nah, jadi saat itu kami menjawab, Anda baca apa? Quran. Terus Quran, kalau yang Anda baca Quran, otomatis hukumnya akan tunduk kepada hukum membaca Al-Quran. Ya, tentu dengan contoh menjaga adab membaca Al-Qurannya, kemudian pahala membaca Al-Quran itu satu huruf, ada yang 10, ada yang 50, ada yang 100. Wallah alam bisawab. Ini kalau saya lupa tolong diingatkan ya, dikoreksi. Kalau 10 ketika kita tidak di dalam sholat dan kita dalam keadaan tidak berwudu lalu membaca Al-Quran, maka pahalanya satu huruf akan diberikan pahala 10. Kemudian kalau seandainya membaca dengan menggunakan wudu dan tidak di dalam sholat, maka satu huruf adalah pahalanya 50. Dan ketika ada di dalam sholat, ketika membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu dan di dalam sholat, maka satu huruf akan dipahalai dengan 100. Begitu demikian. Jadi kalau salah mohon dikoreksi. Daya ingat saya memang kurang. Lalu saya juga bertanya, dia bertanya, ini maksud saya boleh berwudu apa tidak, harus berwudu apa tidak begitu. Makanya saya tanya balik, yang Anda pegang apa? Handphone atau Al-Quran? Handphone. Ya sekarang tunduklah sama hukum memegang handphone, diwajibkan apa tidak begitu, berwudu. Tapi kan itu Al-Quran. Saya tidak menyebut itu Al-Quran. Saya tanya kepada Anda itu memegang Al-Quran apa handphone? Begitu. Handphone, ya berarti tunduk aturannya kepada hukum memegang handphone, berwudu apa tidak begitu. Tapi kan Al-Quran, iya, Al-Quran yang dibacanya itu sama hanya kayak seperti ini. Saya hafal Al-Quran. Ketika saya membaca Al-Quran di luar WC, itu bagus. Tapi ketika saya membaca Al-Quran di dalam WC, itu tidak bagus. Itu saya ilustrasinya seperti itu. Bahkan haram dalam WC. Tapi bukan berarti saya di dalam diri saya tidak hafal Al-Qurannya. Contoh Falak, An-Nas, Fatihah begitu. Artinya yang zahir itulah begitu. Yang keduanya, beberapa ulama dalam kitab Tibyan Imam Nawawi menjelaskan bahwa ketika hukum memegang Al-Quran itu, andai disandarkan kepada tafsir Al-Qurannya, itu akan dihitung atau dihisap berapa banyak jumlah Al-Quran dan tafsirnya. Kalau lebih banyak tafsirnya, maka itu diperbolehkan tidak berwudu begitu. Jadi alasan saya bertanya seperti itu karena dasarnya kepada kitab At-Tibyannya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala terkait hukum memegang Al-Quran. Makanya saya tanya, yang Anda pegang apa? Handphone. Nah, berarti harus tunduk sama hukum memegang handphone itu wajib wudu apa tidak. Tapi Al-Quran, iya saya tahu Al-Quran. Bahkan ketika kita memegang tas sekalipun, di dalam tas itu ada Al-Quran, apakah perlu wudu?
begitu. Ada beberapa hal di dalam hadits yang juga katakan ketika kita menghukumi bahwa itu adalah tas Al-Quran, maka sudah tidak boleh lagi kita memegang kecuali bermakai wudhu. Jadi artinya harus berwudhu kalau seandainya itu dikhususkan untuk Al-Quran. Tapi kalau tidak dikhususkan, tas itu bukan untuk Al-Quran, kita bilang tas secara umum, tapi kita membawa Al-Quran di dalamnya, nah, itu tidak maksudnya itu diperbolehkan tidak berwudu, begitu. Sama kayak seperti ada rekal, meja kecil tuh namanya rekal kan ya. Kalau kita bilang bahwa rekal itu adalah rekal Al-Quran, maka ketika menjamahnya pun, memegangnya pun harus berwudu. Kalau kita tidak mengkhususkan rekal itu buat Al-Quran, maka boleh tidak berwudu. Demikian halnya rekal itu tidak boleh dilangkahi karena kekhususannya itu adalah etika, adab kepada kalamullah. Demikian. Nah, maka untuk kajian perspektif untuk memperbanyak hasanah dari perspektif keawaman kita coba searching di Google terkait hukum tersebut ya. Baik. Jadi di sini hukum membaca, memegang ya, hukum memegang HP yang ada aplikasi Qurannya. Ini dia, ini ada dari mdadali.id ya. Ini melansir tentang membawa handphone yang berisi aplikasi Al-Quran di smartphone yang di dalam. Di sini dikatakan, sebentar dulu, ini Dadali dilansir Selasa 10 Mei 2022 pukul 2.33 oleh Nuansa Islami. Di era digital saat ini hampir semua bentuk bacaan fisik telah dikonversi menjadi bentuk digital. Salah satunya kitab suci umat Islam, Al-Quran. Sangat mudah menemukan aplikasi Quran yang dapat Anda unduh di ponsel maupun gawai. Kemudian tentu kemunculan aplikasi Al-Quran tersebut merupakan hal yang baik. Namun kemajuan teknologi ini membawa perdebatan baru, yaitu hukum membawa smartphone Anda yang berisi aplikasi Al-Quran ke toilet. Nah ini dia, dulu kami pun pernah ditanya oleh salah seorang guru dari Sukabumi terkait masalah itu. Beliau berkata, Rid, nama saya kan Farid ya, Rid, bagaimana itu hukumnya handphone ada Al-Qurannya dibawa ke kamar mandi, boleh apa tidak? Saya bilang, wallahualam, saya nggak tahu, sama sekali nggak tahu masalah itu. Cuma kalau boleh ya, saya berpandangan bahwa selama handphone itu tidak disuarakan dalam surah jahar, atau maksudnya di setel atau dihidupkan, atau aplikasi itu dihidupkan sehingga menimbulkan suara Al-Quran murotal misalnya, nah itu jelas tidak boleh begitu. Tapi kalau seandainya dia tidak dihidupkan, di silent atau memang dimatikan, atau memang aplikasi Al-Qurannya tidak dihidupkan, maka itu tidak masalah. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena dasarnya adalah saya memegang ilustrasi bahwa manusia ketika mempunyai hafalan, dia boleh ke toilet. Yang tidak boleh itu dia membaca Al-Quran di dalam toilet, begitu. Ya saya bilang wallahualam ya, itu bukan itu hanya pendapat aja dan bukan dasar hukum, bukan hukum dasar saya. Sebaiknya tanyakan kepada yang lain. Saya nggak tahu dan saya nggak mengerti, itu pandangan saya secara keawaman saya, begitu.
Saya pernah ditanya seperti itu sekitar 4 tahun yang lalu kalau nggak salah. Sudah lama sekali, soalnya tahun 2015 apa 2014 itu, lupa saya. Nah, ini di sini dikatakan aturan membawa Al-Quran dalam laman nu.or.id dijelaskan sebagai berikut. Terdapat beberapa aturan untuk menyimpan dan memegang Al-Quran. Kemudian Al-Quran harus diletakkan di tempat yang layak sebagai bentuk pemulihan terhadapnya. Oleh karena itu ulama melarang membawa Al-Quran di dalam toilet. Nah, ini ulama banyak rujukan pada kitab-kitab yang masyhur tentang Al-Quran. Mungkin kalau yang saya kenal itu Tibyan. Tibyan itu karangan Imam Nawawi, seputar tentang hukum membaca Al-Quran dan kaitannya dengan Al-Quran. Nah, bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani bin Abdul Aziz dikatakan bahwa saking mengagung Al-Quran, ketika kita dilarang untuk membelakangi Al-Quran. Begitu. Nah, ketika ada narasi dasar hukum tentang membelakangi, begitupun kita mencelonjorkan kaki, apa namanya itu, sementara Al-Quran ada di depan. Nah, itu juga merupakan suatu ketidakbolehan. Itu kalau pandangan saya, karena mengingat di belakanginya saja itu nggak boleh. Bahkan dikatakan juga dalam kitab Fathul Mu'in, andai ada ustaz harus lebih didahulukan Al-Quran yang kita depani, ustadz yang di belakangnya, kita membelakangi antara ustadz dan Quran. Mungkin ya, mau Quran di depan, ilustrasinya begitu, sementara ada ustadz di belakang. Jadi jangan membelakangi Al-Quran, begitu. Mungkin ini tentang mengagungkan Al-Quran. Di sini dalam ada dalih melansir Imam Al-Awra'i berkata, pendapat yang tepat adalah haram membawa mushaf dan misalnya ke dalam toilet tanpa darurah. Ini dilakukan sebagai wujud pengagungan dan kemuliaan terhadap mushaf, maksudnya Al-Quran ya. Adapun mushaf yang dimaksud dalam kutipan di atas adalah setiap benda yang di sana terdapat sebagian tulisan dari Al-Quran yang digunakan untuk dirosah atau belajar, seperti kertas, kain, plastik, papan, tiang, tembok, dan lain sebagainya. Nah, jadi kenapa ini dikatakan di sini sebagian tulisan dari Al-Quran? Ini karena dulu Al-Quran itu ditulis dari potongan tulang, lembaran-lembaran begitu. Jadi itu mushaf namanya. Maka haram hukumnya ketika dibawa ke kamar mandi begitu. Itu bisa untuk zaman sekarang, bisa juga di cetak di atas kertas, kain, plastik, atau papan, tiang, tembok, dan lain sebagainya. Artinya di tiang tembok di sini tidak mungkin tiang tembok kita bawa ke toilet. Mungkin yang pastinya adalah tembok toiletnya itu berarti dilarang untuk ditulisi dengan ayat Al-Quran. Begitu. Bagaimana kalau seandainya tembok toilet itu ditulisi dengan huruf Arab? Nah, itu wallahu alam ya. Jadi tolong ditanyakan kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Kalau untuk saya, karena yang dikatakan Al-Quran ya Al-Quran saja. Kalau huruf Arab kan mungkin ada orang bangsa Arab yang menggunakan huruf Arab, dan di toilet itu mungkin ada tulisan-tulisan huruf Arabnya. Ya tentu beda dengan Al-Quran begitu. Nah, di sini juga dikatakan hukum membawa HP yang ada aplikasi Al-Quran ke toilet. Nah, setelah mengetahui penjelasan sebelumnya, maka apakah aplikasi Al-Quran tersebut dihukumi seperti mushaf dan sebagaimana hukum membawanya ke dalam toilet? Nah, ini berikut penjelasan fatwa kontemporer terkait pertanyaan tersebut. Nah, ini dia. Smartphone yang di dalam terdapat
di dalam smartphone yang di dalamnya terdapat Al-Quran bagi yang tampak sebagai tulisan atau berupa audio tidak dihukumi sebagai mushaf. Karena itu gawai yang berisi aplikasi atau audio bacaan Al-Quran boleh dibawa dalam keadaan hadas maupun dibawa ke dalam toilet. Alasannya tulisan Al-Quran yang tampak pada gawai tidak seperti tulisan dalam mushaf. Tulisan tersebut adalah getaran listrik atau pancaran sinar yang bisa nampak dan bisa hilang, serta bukan merupakan huruf yang tetap. Lebih dari itu, gawai terdapat banyak program atau data selain Al-Quran. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa membawa HP yang di dalamnya terdapat aplikasi Al-Quran hukumnya boleh. Akan tetapi, Anda harus menghormati Al-Quran dengan tidak membukanya di dalam toilet. Nah, artinya aplikasi itu tidak boleh dibuka, atau mungkin saking kita cintanya dengan Al-Quran, atau saking ada orang ini mencintai banget dengan Al-Quran sampai nada deringnya dia memakai surah Al-Baqarah atau surah Fatihah. Nah, ini sebaiknya jangan, karena kita tidak pernah tahu. Ini sebaiknya jangan, bukan berarti tidak boleh. Kita tidak pernah tahu kapan panggilan handphone itu berdering. Kita tidak pernah tahu, entah itu kita mungkin lagi buang air kecil atau buang air besar. Kita tidak pernah tahu, atau mungkin kita di dalam toilet ketika kita ada sesuatu hal kepentingan di dalam toilet. Sebaiknya jangan. Nanti ketika ada panggilan masuk, kita mungkin lagi mohon maaf ya, atau lagi itu luar biasa sekali ininya ya, riskannya. Jadi sebaiknya mohon dengan pertimbangan, jangan memakai nada dering panggilan menggunakan surah yang di audio begitu. Lain halnya kalau memang audio itu bisa kita kontrol, semacam aplikasi Al-Quran, seperti kalau kita membaca kita bisa membukanya begitu. Nah, ini ada lagi islam.nu.or.id. Jadi Bahsul Masail. Ini Pak Ustadz, ini ada yang bertanya nih, ini luar biasa ini. Bolehkah membawa HP berisi aplikasi Al-Quran ke toilet? Ini dilansir oleh NU Online ya, Senin 5 Januari 2015, 22 pukul 22.01 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada satu hal yang mengganjal di hati saya. Apa hukum menyimpan aplikasi Al-Quran di HP, mengingat HP adalah barang yang selalu saya bawa kemana-mana, bahkan ke kamar kecil? Apakah saya berdosa? Terima kasih atas jawabannya. Ini pertanyaan ini datang dari Trisa Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dijawab penanya yang budiman. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir, serta membacanya adalah ibadah. Begitu definisi Al-Quran menurut Dr. Subhi Saleh. Sebagai kitab suci, terdapat beberapa aturan untuk menyimpan dan memegangnya. Nah, ini diantaranya diri kita harus dalam keadaan suci dari hadas. Jika Anda memegang Al-Quran, kemudian Al-Quran harus diletakkan di tempat yang layak sebagai bentuk pemuliaan terhadapnya. Oleh karena itu, ulama melarang membawa Al-Quran ke dalam toilet. Begitu. Nah, ini lebih lengkap ini Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Mughnil Muhtaj halaman 155 mengutip pendapat Imam Al-Azra'i. Qala Al-Azra'iyun wal muttajihu tahrimu idkhalil mushafi wa nahwihil khala'a
mina ghairi daruratin ijlalan lahu wa takriman. Artinya Imam Al-Adhari berkata pendapat yang tepat adalah haram membawa mushaf dan semisalnya ke dalam toilet tanpa darurat. Ini dilakukan sebagai wujud pengagungan dan pemuliaan terhadap mushaf. Jadi di sini perlu diperjelas tentang mushaf yang dimaksud dalam kutipan di atas. Imam Nawawi Bantan, ya ini Imam Nawawi adalah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, ya gitu ya. Ada satu lagi Imam Nawawi, An-Nawawi itu adalah Muhammad Abi Zakaria bin Yahya. Wallahu alam ya. Jadi ada dua Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi di sini, Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan tentang batasan mushaf. Yang dimaksud dengan mushaf adalah setiap benda yang di sana terdapat sebagian tulisan dari Al-Quran yang digunakan untuk dirosah atau belajar, seperti kertas, kain, plastik, papan, tiang, tembok, dan lain sebagainya. Ini di referensi atau murojeknya Nihayatul Zen halaman 32. Masalahnya kemudian sekarang banyak software Al-Quran yang terdapat dalam PC, laptop, dan handphone atau smartphone yang bisa kita baca dan juga bisa kita gunakan untuk belajar. Apakah software tersebut dihukumi seperti mushaf dan sebagaimana, dan bagaimana hukum membawanya ke dalam toilet? Ini tanda tanya. Nah, dalam hal ini ulama kontemporer menjawab pertanyaan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam fatwa-fatwa kontemporer yang dikompilasikan dalam kitab Mauqi'ul Islam soal wal jawab halaman 53. Kurang lebih seperti ini. Hadhil jawalat allati wudi'a fiha al-Qur'an kitabatun aw tasjilan la ta'khudha hukmul mushafi fa juju lama suha min ghairi taharah. Kemudian di sini wa yajuzu dukhulal khala'i biha wa dzalika li'anna kitabatul Qur'an fil jawali laisa kitabatahu ka kitabatahu fil mushafi fahiya zabzabati ta'aridu summa tazuru walaysat hurufan sabatatun wal jawal mustamil alal Qur'an wa wairuh. Jadi artinya handphone atau smartphone yang di dalamnya terdapat Al-Quran, baik yang tampak sebagai tulisan atau berupa audio, tidak dihukumi sebagai mushaf. Oleh karena itu boleh memegangnya dalam keadaan hadas dan juga boleh membawanya ke dalam toilet. Nah, ini disebabkan tulisan Al-Quran yang tampak di handphone atau di smartphone tidak seperti tulisan di dalam mushaf. Tulisan tersebut adalah getaran listrik atau pancaran sinar yang bisa nampak dan bisa hilang serta bukan merupakan huruf yang tetap. Lebih dari itu, dalam HP atau smartphone terdapat banyak program atau data selain Al-Quran. Penanya yang dirahmati Allah, dari penjelasan di atas bisa dilihat bahwa membawa HP yang di dalamnya terdapat software Al-Quran dihukumi boleh, akan tetapi kita harus menghormati Al-Quran sebisa mungkin dengan tidak membuka software Al-Quran di dalam toilet. Demikian jawaban dari kami. Mudah-mudahan jawaban ini memberi manfaat bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu membaca Al-Qur'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, rahmat dan cahaya bagi kita. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kitab Ihya Ulumuddin ya. Begitu. Jadi artinya boleh membawa handphone yang ada tulisan Al-Qur'annya, tapi tolong juga ini sebaiknya ya untuk lebih hati-hati
apa namanya wallpaper yang berisi ayat Al-Quran pun jangan ditampakkan, karena itu tulisannya ini timbul. Tapi kalau tersembunyi seperti huruf Al-Quran, ketika tidak dibuka aplikasinya dia tidak nampak atau tidak tampil ya. Jadi jangan ditampilkan begitu. Jadi jangan ditampilkan dalam handphone. Kalau tidak ditampilkan tidak masalah, dia menyimpan data mungkin PNG atau JPEG atau format gambar yang lain atau ke format video, itu tidak riskan dan tidak berisiko. Begitu ya. Ini sebetulnya sudah jelas ya, para ulama kita sudah membahas terkait masalah itu. Sini juga ada siapa, Ustadz Hadi Hidayat, wah ya, di YouTube audio dakwah 21 Agustus 2019, Al-Quran di HP di bawah atau hukumnya. Nanti tolong diputar aja, karena kalau saya putar di sini khawatir saya terkena hak cipta. Begitu. Kemudian di sini juga dari YouTube, tanya Ustadz apakah boleh membaca Al-Quran digital. YouTube Tribun News, ini narasumbernya siapa ya? Aduh, saya nggak tahu nih. Jadi tolong dibuka aja ini. Kemudian tanya Ustadz, oh ini dia, 2 syarat boleh baca Al-Quran di HP. Ini apa ya, sebentar. Ini di YouTube Yupit TV, pengajian dan ceramah Islam, dilansir 23 Oktober 2021. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa browsing dan buka pada semua link dan media sosial seperti YouTube dan lain-lain terkait masalah hukum handphone tersebut ya. Insya Allah itu akan memuaskan keraguan pertanyaan dari teman-teman semua. Adapun kami hanya sekedar pandangan perspektif sebagai awam, dan keawaman kami itu mohon tidak dijadikan dasar hukum apapun atau sandaran hukum, karena kami tidak punya otoritas dan kami bukan ahli fikih juga, apalagi seorang mujtahid. Sangat jauh. Ini hanya sekedar perspektif kalangan awam aja. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman merujuk pada Ustadz dan para ulama di sekitar kita, karena banyak sekali orang-orang pintar agama, ulama dan para kiai di sekitar Anda, insya Allah mampu memenuhi dahaga keilmuan Anda. Demikian, semoga kita semua diberikan rahmat dan maghfirah olehnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.